Di sebuah bar, seorang wanita bernama Franklin mencari seorang pria bernama Carter. Si pemilik bar pun menunjuk pria bertato yang sedang bertarung dan mengatakan jika dia adalah Carter Ford, seorang petarung yang tidak pernah terkalahkan satu kali pun dalam bar ini. Di mana setelah Carter berhasil mengalahkan lawannya, tiba-tiba ada seorang pria yang menantangnya untuk bertarung. Carter pun jelas sangat senang dan ingin segera menghajar pria itu. Namun ketika si pria membuka bajunya, Carter pun langsung menolaknya dan mengaku jika dia tidak berani menghadapi pria itu, karena pria itu ternyata adalah Hello Dalton, yaitu sang mantan juara UFC yang kini telah pensiun. Franklin yang tertarik dengan Dalton, dia pun kemudian pergi menemuinya. Di sana Franklin minta Dalton untuk bekerja di bar miliknya untuk menjadi seorang petugas keamanan. Pada awalnya Dalton pun jelas menolak tawaran itu. Namun setelah mendengar gaji dan fasilitas yang sangat menggiurkan, pada akhirnya Dalton pun mengiyakan tawaran tersebut. Singkatnya, sampainya Dalton di daerah bar milik Franklin, Dalton pun berkenalan dengan bocah penjual buku bernama Charlie yang menanyakan mengenai apa tujuan Dalton datang ke tempat ini. Dalton pun menjelaskan jika tujuannya datang adalah untuk bekerja di sebuah bar yang bernama Roadhouse. Charlie pun kemudian memberitahu ayahnya yang bernama Stephen, yang kemudian memberitahu Dalton mengenai di mana lokasi dari bar itu. Setelah mengetahui lokasi dari bar milik Franklin, Dalton pun langsung OTW ke lokasi. Di sana Dalton memesan sebuah kopi kepada Laura, di mana ketika Dalton menyeruput kopinya, Dalton pun memuji jika kopi buatan Laura sangatlah enak dan mengatakan jika menurutnya tempat ini sangatlah damai, yang membuat si Laura ini sangat terkejut karena pada saat malam tiba, kekacauan pun terjadi di mana-mana karena banyak sekali pengunjung yang mabuk yang saling baku hantam. Di mana hal itu pun kini membuat Dalton sadar alasan mengapa Franklin menawarkan gaji yang sangat tinggi kepadanya, yaitu karena pekerjaan ini ternyata tidak mudah. Gak lama rombongan preman yang diketuai oleh Dale pun terlihat datang ke tempat itu. Di sana Dale pun langsung membuat rusuh dengan mengusik semua pengunjung. Dalton yang menyaksikan hal itu, dia pun kemudian mengajak Dale dan seluruh pasukannya untuk keluar dan menanyakan apakah ada rumah sakit terdekat dengan daerah ini. Di mana ketika salah satu anak buah Dale mengatakan ada, Dalton pun melakukan hanya dalam hitungan menit saja Dalton pun bisa melumpuhkan mereka semua. Dalton kemudian mengantarkan Dale dan pasukannya ke rumah sakit, yang membuatnya nggak sengaja berkenalan dengan seorang dokter bernama Ellie. Here it is, 1 week salary in cash as requested. Singkatnya, setelah pulang dari rumah sakit, Dalton pun mendapat gaji pertamanya dari Franklin, yang mengatakan kalau dia ini sangat kagum dengan Dalton. Selain itu, Franklin juga minta Dalton untuk tinggal di rumah kapal miliknya. Namun dia juga minta Dalton untuk berhati-hati karena di sana ada seekor buaya air asin yang beberapa bulan lalu sempat memakan sebuah korban. Good morning, Dalton. Alright. Di keesokan harinya saat Dalton hendak bekerja, dia ini dibuat bingung sekaligus agak keheranan saat banyak dari warga sekitar yang kini mengenal namanya. Dalton yang penasaran, dia pun menanyakan hal itu kepada Franklin, yang menjelaskan jika hal itu sangatlah wajar karena kapal Dalton yang mengajar Dale dan pasukannya kini telah menyebar ke seluruh pulau, sehingga gak heran jika kini nama Dalton dikenal oleh semua orang. Di tempat lain, beberapa pasukan Dale terlihat menemui bos mereka yang bernama Ben, yang merupakan anak pengedar narkoba terbesar di pulau itu.
Di sana Ben pun menanyakan siapa orang yang menggagalkan rencana mereka. Salah satu anak buah Dale pun mengatakan jika itu adalah ulah seorang pria bernama Dalton yang kemarin malam berhasil melumpuhkan mereka semua. Mendengar hal itu, Ben pun minta mereka untuk kembali melakukan aksinya. Karena cepat atau lambat, dia ini harus mendapatkan bar milik Franklin. Malam harinya Sal Dalton hendak pulang ke rumah kapalnya. Dia ini mencurigai sebuah mobil yang terlihat seperti mengikutinya. Hingga tiba-tiba beruntungnya saat itu Dalton pun berhasil selamat dari kejadian itu. Namun ketika dia sampai di rumah kapalnya, ternyata si Dale ini sudah menunggunya. Di mana Dale mengatakan jika malam ini aku akan membunuhmu. Namun yang terjadi kematian Dale pun membuat Ben mengirim satu anak buahnya untuk menemui Dalton. Di sana anak buah Ben pun minta Dalton untuk ikut dengannya. Tapi bukannya menurut dengan berita itu. Di sini Dalton pun malah melakukan Dalton pun kemudian pergi menemui Franklin. Di sana mereka membicarakan mengenai kematian Dale. Di mana Franklin mengatakan kalau jujur dia ini sangat senang saat mendengar kabar itu. Karena setelah kematian dari Dale, ini gak akan ada lagi preman yang meneror bar miliknya. Hal itu pun membuat Dalton bertanya mengenai kenapa Dale meneror bar milik Franklin. Di sini Franklin pun mengatakan kalau jujur dia gak tahu alasannya. Namun yang jelas, selama beberapa bulan ini Dale pasukannya terus melakukan hal itu. Di tempat lain, Ben pun mendapat laporan dari anak buahnya yang mengatakan kalau dia gagal membawa Dalton. Hal itu pun jelas membuat Ben semakin geram karena akibat dari campur tangan yang dilakukan oleh Dalton. Sampai saat ini dirinya masih belum bisa mendapatkan bar milik Franklin. Kita pun kemudian akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Kenok yang memiliki perawakan seperti seorang preman yang sangat urakan dan bertindak seenaknya. Di sana Kenok pun terlihat mendapat telepon dari ayah Ben yang memintanya untuk membantu masalah dari putranya. Kenok pun kemudian segera pergi ke markas dari Ben. Di sana dia pun menjelaskan kepada Ben kalau dia adalah orang suruhan dari ayahnya yang diperintahkan khusus untuk mengurus masalah bar milik Franklin. Di sini Ben pun mengiyakan hal itu. Namun dia juga minta Kenok untuk bertindak di bawah perintahnya. Di sisi lain, Dalton yang baru selesai berkencan dengan Ellie. Dia ini tiba-tiba dihampiri oleh dua orang polisi yang memintanya untuk ikut dengannya dengan alasan untuk melakukan pemeriksaan atas kasus kematian Dale. Di sini Dalton pun dengan senang hati mengikuti arahan dua polisi itu, yang akhirnya membawanya bertemu dengan seorang ketua polisi bernama John. Di sana John pun langsung to the point kepada Dalton jika dirinya ini minta Dalton untuk segera pergi meninggalkan kota ini. Atau jika tidak, John pun mengancam akan bunuh Dalton. Di mana ketika Dalton menolak hal itu, inilah yang terjadi. Beruntungnya tiba-tiba datanglah Ellie yang langsung menampar John. Karena ternyata John ini merupakan ayah Ellie. Ellie pun kemudian menjelaskan jika ayahnya adalah polisi korup yang bekerja untuk keluarga Ben yang memiliki bisnis narkoba terbesar di kota ini. Sehingga di sini Ellie pun minta Dalton segera pergi meninggalkan kota ini karena dia ini mengkhawatirkan keselamatan dari Dalton. Malam harinya ketika Dalton sedang bekerja, dia ini tiba-tiba ditemui oleh Ben yang memintanya dengan baik-baik untuk pergi meninggalkan kota ini. Bahkan di sini Ben pun sempat mengatakan jika dia siap membayar Dalton berapapun, asalkan dia bersedia pergi meninggalkan kota ini. Di sini Dalton pun jelas menolak hal itu, yang membuat Ben pun sangat murka, di mana dia kemudian langsung menemui Kenok dan mintanya menghancurkan bar milik Franklin.
Singkatnya, setelah kejadian itu Dalton pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan kota ini. Di sini Franklin pun sempat melarangnya dan mengatakan jika dia ini sangat membutuhkan bantuan Dalton untuk mempertahankan bar miliknya dari kudeta Ben yang berniat membangun kerajaan narkoba di lokasi bar miliknya. Syah, ternyata selama ini tujuan Ben menyuruh anak buahnya meneror bar milik Franklin karena dia ingin mengkudeta dan membangun kerajaan narkoba di lokasi bar milik Franklin. Namun sayangnya walaupun Dalton kini telah mengetahui semuanya, nampaknya dia ini benar-benar tidak mau berurusan dengan masalah ini dan tetap memutuskan untuk pergi. Dalton pun kemudian berjalan ke arah halte bus, di mana ketika Dalton melihat toko buku milik Charlie yang telah hangus dibakar oleh anak buah Ben. Di sini dia pun terlihat sangat tidak terima dan kemudian segera pergi ke markas Ben untuk menghajar seluruh anak buahnya. As long as you're scared. Di keesokan harinya ketika anak buah John akan mengirimkan uang narkoba kepada Ben, dia ini tiba-tiba diserang oleh Dalton yang berhasil melumpuhkan sekaligus mengambil semua uang itu. Dalton pun kemudian terlihat merakit sebuah bom. Namun tiba-tiba dia ini ditemui oleh John yang memintanya untuk segera membalikan semua uang milik Ben karena akibat dari ulah yang dilakukan oleh Dalton. Ini Ellie pun diculik dan dijadikan seorang sandera oleh Ben. Mendengar hal itu, Dalton pun kemudian segera pergi menemui Ben. Di sana Dalton pun minta Ben untuk menunjukkan di mana Ellie lebih dulu sebelum dia ini akan mengembalikan semua uang milik Ben. Di mana ketika Ben menolak hal itu, inilah yang terjadi. Di momen ini Dalton pun langsung menghajar Ben dengan sangat brutal. Namun ketika Dalton akan membunuhnya, Syah, tiba-tiba datanglah Knock yang langsung menabrak Dalton, yang akhirnya membuat terjadinya pertarungan di antara keduanya, yang pada akhirnya berhasil dimenangkan oleh Dalton. Setelah kejadian itu, Dalton pun kemudian memberikan semua uang curiannya kepada Stephen untuk mengganti rugi-kerugian yang disebabkan oleh Ben. Sebelum pada akhirnya Dalton pun benar-benar memutuskan untuk pergi meninggalkan kota itu. Dan film pun